Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk minggu kerja yang baru. Dan kami percaya itu semua karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh ada saat ini. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya melaluinya kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang ke-6. Demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Hai tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Karena kamu tahu bahwa Tuhan mereka dan Tuhanmu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Supaya kamu juga mengetahui kabar tentang aku, maka Tikhikus, saudara yang terkasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu kabar tentang kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Anugerah menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pasal 6 ini di bagian penutup kitab Efesus, paling tidak ada 2 poin besar yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah bagaimana kita hidup di tengah keluarga dan juga dalam pekerjaan. Pada kedua wilayah itulah kita diminta untuk membangun sikap yang benar. Di tengah keluarga, apapun posisi kita, baik sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai saudara, apapun itu kita diminta untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita dengan benar. Sebagai anak menghormati orang tua, dan sebagaimana sebaliknya orang tua mendidik anak-anak dalam kebenaran dan seterusnya. Sehingga keluarga kita sungguh-sungguh menjadi keluarga yang mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga di tengah pekerjaan. Di tengah pekerjaan kita kadang sebagai bawahan atau sebagai atasan atau sebagai mitra, ada sikap-sikap yang harus juga kita biasakan dengan baik. Bagaimana kita harus bersikap dengan pimpinan kita, bagaimana kita bersikap dengan bawahan kita, bagaimana kita harus bekerja dengan jujur, dengan benar, sehingga melalui pekerjaan kita nama Tuhan dimuliakan. Poin yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah menggunakan seluruh perlengkapan senjata rohani, yaitu ikat pinggang kebenaran. Kiranya kebenaran selalu terikat mengelilingi kita. Berbaju zirahkan keadilan. Kita terus mengutamakan hidup dalam keadilan. Kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Dimanapun kita melangkah, kita terus memberitakan Injil damai sejahtera Allah. Perisai iman yang membentengi kita terus, yaitu iman kita pada Tuhan Yesus. Ketopong keselamatan, kita jaga anugerah keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan pada kita. Pedang roh, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan, kita renungkan menjadi pedang yang akan menolong kita dalam melawan kuasa-kuasa kegelapan. Dan jangan lupa untuk terus berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh perlengkapan senjata rohani yang harus kita kenakan itu mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita terus berusaha, kita sudah terus berusaha hidup benar, melakukan kebenaran firman Tuhan, itu bukan berarti tanpa hambatan, tanpa tantangan, bahkan kadang pencobaan, ada lawan-lawan yang mencoba menjatuhkan kita. Oleh karena itu, kita diminta untuk memakai perlengkapan senjata rohani, sehingga kita tidak kalah atau dikalahkan oleh kuasa-kuasa yang lain, tetapi kita terus menang karena Tuhan bersama dengan kita. Karena itu, jangan lupa untuk terus menggunakan seluruh perlengkapan senjata rohani. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus memiliki kebiasaan hidup yang baik dan dalam bersikap di tengah keluarga maupun di tengah pekerjaan usaha yang boleh kami lakukan. Dan Tuhan, terima kasih Engkau memperlengkapi kami dengan senjata rohani, sehingga kami dapat menangkis melawan kuasa-kuasa yang akan menjatuhkan atau melemahkan kami. Karena Tuhan, bantu kami untuk terus memakai seluruh perlengkapan senjata rohani itu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.